Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, di video kali ini kita akan membahas trase ataupun jalur pembangunan tol Semarang Demak, Demak Tuban. Ya, Demak Tuban betul. Ya, di sisi utara Pulau Jawa nantinya akan dibangun juga pembangunan jalan tol yang terus nanti akan mengarah ke Gresik sampai Surabaya. Ya, di sini teman-teman udah saksikan ya. Ini adalah trase ataupun jalur pembangunan Semarang Demak yang sampai hari ini masih terus dibangun untuk yang seksi 2-nya ya, Sayung Demak. Dimana untuk seksi 1 nih teman-teman lihat nih ya, ini dari Semarang sini ya sampai ke Sayung ini nanti akan dibangun bener-bener ya di atas laut gitu ya. Dan nanti juga akan difungsikan sebagai tanggul laut. Dan konstruksinya berbeda banget dengan konstruksi jalan tol kebanyakan, di mana nantinya akan dibangun di atas tumpukan bambu ya. Bambu, iya betul bambu. Jadi tumpukan bambu itu nanti akan dibuat semacam seperti matras yang menjadi tumpuan dari jalan yang akan dibangun di atasnya. Nah, kayak gimana tuh ya proses pembangunannya? Yang digadang-gadang juga memakan biaya konstruksi juga tidak semahal pembangunan konstruksi konvensional ya teman-teman. Dan ini metode cukup baru ya di pembangunan tol di Indonesia, karena rasanya baru Indo ya, Semarang Demak doang yang dilakukan dengan metode pembangunan dengan matras bambu ini ya teman-teman. Nah, Semarang Demak ini memiliki total panjang sekitar 27 km yang direncanakan yang seksi 2-nya yaitu dari Sayung ya sampai dengan Demak itu ditargetkan tahun ini selesai teman-teman. Dan ini merupakan bagian dari investasi ya PT PP untuk yang pembangunan seksi 2-nya ini. Dan untuk yang seksi 1-nya itu nanti akan dibangun oleh pemerintah, yaitu memakan anggaran dari pemerintah langsung. Maka dari itu ini rasanya sampai dengan 2024 ditargetkan sesuai dengan sumber dari BPJT, ditargetkannya setelah 2024 maksudnya. Jadi belum bisa selesai dalam waktu dekat ini nih yang seksi 1 nih Semarang Sayung ini. Karena memang di sekitar sini ya, mungkin teman-teman Semarang udah nggak asing lagi ya, ini sering banget banjir rob ya teman-teman. Jadi ya diharapkan dengan pembangunan tol Semarang Demak ini bisa mengantisipasi banjir rob yang terjadi di sekitar sini nih, di sekitar pelabuhan Tanjung Mas ini ya teman-teman. Oke, nah ini kalau kita bisa telusuri ya teman-teman, ini akan seperti ini bentukan trasenya. Dan ini akan ada pintu tol di Sayung. Kemudian menelusuri terus ya di sisi kanan jalan arteri ya ke arah Demak. Nah, disinilah akhir dari ruas tol Semarang Demak, yaitu di gerbang tol Demak. Nah, dari Demak teman-teman ini nanti akan dilanjutkan ya sampai dengan Tuban. Ya, sampai hari ini ada perencanaan pembangunan tol Demak sampai dengan Tuban. Nah, ini saya mendapatkan referensi trase ataupun jalur pembangunannya ya, tapi ini sangat mungkin sekali nantinya untuk kedepannya bisa berubah. Nah, tapi kalau diperkirakan dari trase ataupun gambaran rencana pembangunan tol Demak Tuban ini bentukannya kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk daerah ataupun wilayah yang dilewatinya ini saya ingatkan lagi, ini hanya sekedar perkiraan ya teman-teman, untuk pastinya belum ada rasanya ya yang benar-benar melewati ya untuk pembangunan tol Demak Tuban ini. Nah, dari Demak ini akan menelusuri terus ya ke arah timur pastinya, dan di sini akan ada gerbang tol Kudus ya yang terkoneksi dengan jalan apa nih ya? Nah, Jalan Raya Pantura, Jalan Raya Tuban Semarang ya. Nah, ini dia. Nantinya akan ada pintu tol di jalan ini, di sekitar sinilah ya. Ya, ini hanya perkiraan aja, saya ingatkan sekali lagi, tapi rasanya nggak jauh beda dengan perencanaan ataupun gambaran trase yang saya tampilkan tadi di layar ya teman-teman. Nah, ini sudah mau masuk ke Kota Kudus langsung dari sini ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini terus ke arah timur maksudnya. Ya, ini melewati cukup banyak lahan-lahan persawahan nampaknya di pembangunan tol Semarang Demak ini ya, sampai dengan Demak sampai dengan Tuban maksudnya. Nah, ini terus ke arah timur, dan di sini kita akan ketemu lagi dengan gerbang tol kedua yaitu gerbang tol Pati. Ya, gerbang tol Pati, dan di sisi sebelah utaranya sudah masuk ke Kota Pati ya. Ya, ruas tol Demak Tuban ini memiliki total panjang sekitar 137 km ya teman-teman. Cukup panjang banget nih ruas tolnya ya. Nah, ini sisi timur, kita langsung aja kita coba telusuri lagi ya. Nah, ini akan melewati
daerah yang sudah lumayan banyak nih pemukiman penduduk ya. Ini kalau coba kita zoom out, nah di sini nantinya akan ketemu dengan gerbang tol berikutnya, yaitu gerbang tol Rembang. Nah, di Rembang ini juga nantinya akan ada koneksi ruas tol lain juga ya teman-teman. Kalau teman-teman udah saksikan ya perencanaan dari 18.000 km jalan tol yang akan ditargetkan dihadirkan di Indonesia, dan 6.000 diantaranya itu ada di Pulau Jawa. Nah, ini ada perencanaan ruas tol Rembang Bojonegoro ya teman-teman. Rembang Bojonegoro. Nah, di sini juga nanti sudah ada perencanaannya nih Rembang Bojonegoro. Tapi ini saya hanya ini aja ya, mengkoneksikan saja dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini hanya mengkoneksikan saja, tapi yang ini memang saya menyesuaikan dengan perencanaan ya jalur trase yang beredar di internet ya. Kira-kira seperti ini kalau untuk yang Demak Tuban ini. Nah, kemudian kita coba lanjutkan terus sampai ke arah timur. Nah, ke arah timur ya, ini melewati Pamotan ya, kota Pamotan. Nah, di sebelah sini ada gerbang tol Pamotan ya, terkoneksi dengan jalan apa nih ya? Jalan Pandangan Sedan ya, Pandangan Sedan ya, terkoneksi dengan jalan Pandangan Sedan. Tadi yang gerbang tol Rembang ini terkoneksi dengan Jalan Nasional Blora Rembang ya, Jalan Nasional Blora Rembang ya. Kalau di perencanaannya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita coba lanjutkan lagi melewati Sedan ya. Sedan apa Sedan ya? Mungkin teman-teman yang di sekitar sini bisa mengkoreksi saya kalau misalkan ada kekeliruan dalam penyebutan nama ya. Kita coba ke arah timur lagi. Ke arah timur, dan kita akan ketemu dengan gerbang tol berikutnya, yaitu gerbang tol Kerek yang terkoneksi dengan Jalan Raya Merak Kurak. Ya, seharusnya akan terkoneksi dengan jalan itu kalau dilihat dari perencanaannya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang berada ataupun tinggal di sekitar daerah ataupun yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa tulis di kolom komentar apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah setempat, kabupaten ataupun provinsi yang nantinya akan dibangun ataupun direncanakan adanya pembangunan tol Demak Tuban ini. Dan pintu tol terakhir yaitu Tuban ya, terkoneksi dengan jalan arteri ya, jalan arteri Tuban ya, Jalan Raya Widang Tuban ya, Jalan Raya Widang Tuban. Nah, nanti akan terkoneksi dengan jalan ini, pintu tol Tuban. Nah, dari sini ya, ini kan terus mengarah ke, agak sedikit mengarah ke selatan. Nah, di sini nantinya ya, ini perkiraan aja ya teman-teman. Lagi-lagi ini hanya perkiraan aja. Ini akan terkoneksi dengan ruas tol lain, yaitu Ngawi Bojonegoro Tuban ya. Apa ya nama istilahnya? Ngoroban ya. Ngoroban apa ya, saya lupa. Ngaroban ya, Ngaroban. Nah, ini juga akan terkoneksi dengan ruas tol itu, dan dari Tuban akan terkoneksi dengan ruas tol Babat Kertosono ya, teman-teman. Nih, Babat Kertosono. Perkiraannya di sini ya, teman-teman, tapi memang secara jalur ataupun trasenya saya jujur aja belum dapatkan data ya, saya belum dapat referensinya. Tapi buat teman-teman perlu tahu, nantinya di Babat, sekitar Babat ini akan terkoneksi dengan 3 ruas tol, bahkan 4 ya, 4 ruas tol, yaitu Demak Tuban, kemudian Babat Kertosono, kemudian dari Babat ke Gresik ya, dari Babat ke Gresik, dan terakhir yaitu Ngawi ya, Ngawi Babat. Nah, nanti akan jadi pertemuan nih rasanya nih dengan 4 ruas tol yang berbeda. Nah, dari Gresik sini, dari Babat sini maksudnya, langsung menuju ke Gresik ya, dan bertemu dengan tol Krian Legundi Manyar ya seharusnya ya, untuk bisa masuk terus dari Gresik sampai dengan ke Surabaya. Nah, di ruas tol antara Gresik ya sampai dengan Surabaya ini ya, dari Tuban sampai dengan Gresik sampai dengan Surabaya ini, ada juga ruas tol yang nanti akan dibangun, yaitu Lamongan Mojokerto ya. Nah, ini semua ada di pembahasan waktu itu yang sudah pernah saya buat videonya, yaitu 6.000, sekitar 6.000-an kilometer jalan tol yang akan dihadirkan di Pulau Jawa. Ini ada nih Lamongan Mojokerto. Kalau di sini tadi adalah Babat Kertosono ya, Babat Kertosono, dan sini ada Lamongan Mojokerto. Nah, kalau teman-teman saksikan di sini nantinya, kalau saya bisa gambarkan perkiraan lagi-lagi ya, Kota Surabaya nantinya akan memiliki lingkar luar tol juga nih kayaknya ya. Bentukannya sudah seperti ini ya. Ya, bentukannya sudah seperti ini yang memang direncanakan akan dibangun ya.
Tapi dibangunnya kapan? Saya juga sendiri belum tahu ya teman-teman. Jadi inilah perencanaan pembangunan tol di Pulau Jawa ya, tadi dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Ya, coba kita bahas saja langsung kali ya, biar lebih afdol gitu ya. Tadi ada Lamongan, Mojokerto, kemudian dari Mojokerto ada Mojokerto Gempol nih ya. Kemudian dari Mojokerto Gempol ada Juanda Gempol ya. Di sini ada Juanda Gempol. Kemudian dari Juanda Gempol yang ini ada Krian Pucukan ya, Krian Pucukan, ruas tol Krian Pucukan, dan yang terakhir ini ada ruas tol Bandar Udara Juanda sampai dengan Tanjung Perak ya teman-teman. Nah itu dia ya perkiraan ya. Bentukannya kalau disambung-sambungin tuh sepertinya akan membentuk lingkar ya di kota Surabaya ruas tolnya. Ya paling ini aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Ya inilah perencanaan pembangunan ruas tol yang memang akan dihadirkan di Pulau Jawa. Tapi kita nggak tahu nih kapan pembangunannya. Tapi yang sudah ada beredar gitu ya, yaitu pembangunan tol Demak sampai dengan Tuban. Dan saya juga ada sempat mencari tahu juga yaitu Ngaroban itu ya, Ngawi, Bojonegoro, Babat ya. Itu juga sudah digaungkan akan dibangun ya. Jadi sudah beredar lah berita-berita di media online ataupun media cetak lainnya ya teman-teman. Dan di sini ada satu nih yaitu Demak Jepara juga ada perencanaannya pembangunan tol di Pulau Jawa Tengah ya teman-teman, Pulau Jawa bagian tengah maksudnya. Ya itu dia yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, kiranya bisa menjadi perkiraan lah ya, perkiraan ya, kalau bahwasannya di wilayah ini akan dibangun ataupun dilewati pembangunan jalan tol. Ya yang paling sudah pasti ya ini Semarang Demak ini memang sudah dibangun sampai hari ini dan ditargetkan untuk yang sesi 2-nya selesai di akhir tahun ini. Oke, paling sampai di sini dulu videonya. Semoga kedepannya saya bisa lebih sering lagi membuat konten tentang perkembangan pembangunan jalan tol dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.